Dinukil sebuah kisah di Saudi juga terjadi, ada seseorang yang masuk dalam bab durhaka sama orang tua sebenarnya kisah ini. Ada seseorang anak selalu di waktu kecil dia kalau sekolah teman-temannya olok-olok dia, mengatakan, yang punya ibu buta, hai yang punya ibu buta, selalu bahasa begitu. Karena memang kedua ibunya ini matanya buta, bahkan matanya itu bukan buta seperti orang biasa, bola mata tetap ada dan terlihat, bukan. Memang nggak ada, bola matanya itu keluar, nggak ada. Dan kedua kelopak matanya itu kayak keriput gitu ya, kayak terjahit full tertutup. Jadi butanya bukan seperti umumnya. Jadi orang kadang-kadang kalau melihat seperti agak takut ya. Maka ini anak tidak tahu cerita, dia mengatakan pada ibunya, ibu nggak usah antar saya ke sekolah gitu. Karena kalau ibu antar ke sekolah, sering teman-teman saya mengolok-olok saya gitu. Ya. Maka dia pun akhirnya, ibunya mengatakan, baiklah nak, anaknya tidak diantar ke sekolah. Sampai terus saja anaknya tumbuh besar, kuliah dan menjadi sukses gitu kan. Tapi dia selalu saja terbawa dengan rasa malu untuk memperkenalkan ibunya. Karena ibunya itu mukanya seperti menakutkan menurut dia gitu. Ringkas cerita teman-teman sekalian, dia menikah, pada saat menikah pun dia tidak mengakui kalau dia punya ibu ya. Dia menyatakan kedua orang tuanya sudah meninggal, sampainya dia pindah ke negara di luar Saudi. Ibunya terus saja berusaha mencari tahu kabarnya segala macam, tapi kehilangan berita. Sampai sudah sekian tahun, saya ringkaskan ceritanya, sekian tahun dicari oleh ibunya, nggak ketemu, nggak tahu di mana anaknya, maka dia pun, anaknya sudah tinggal di luar negeri dan sudah punya beberapa orang anak juga gitu. Ibunya hanya mendapatkan informasi tentang keberadaannya, ibunya mengumpulkan uang, kemudian ringkas cerita bisa berangkat ke negara itu dan mendapatkan alamat anaknya. Pada saat si anak ini lagi duduk bersama dengan istrinya di sebuah apartemen yang bagus gitu, di salah satu negara di negara barat. Kemudian anak-anaknya mendengar suara bel, dibukalah pintu, tiba-tiba mereka lari ketakutan dan mengatakan, ayah tolong ayah, di depan pintu ada orang gila menyeramkan. Maka si ayah ini yang di sini posisinya sebagai anak ibu tersebut keluar dan kaget melihat ternyata ada ibunya depan pintu. Maka dia pun mengatakan, ibu kenapa anda kesini? Kata ibunya, nak, ibu cuma rindu sama kamu. Sudah lama bertahun-tahun kau tidak pernah ada beritanya. Dia bilang, ibu sudahlah, ibu nanti saya pulangkan, nanti saya biayai karena anak-anak saya takut melihat ibu. Maka dia pun spontan langsung menutup pintu apartemennya, dia bawa ibunya menuju ke bandara, dibelikan tiket, dipulangkan lagi ke Saudi. Kurang lebih cerita ini berjalan beberapa bulan setelah itu, ada surat yang sampai ke dia dari salah satu kerabatnya. Dia mengatakan, ada informasi kalau ibumu sudah meninggal dunia. Dan ibumu ya, sudah dikuburkan, kami mengirim informasi ini kepada kamu karena kami ya, tidak tahu keberadaanmu di mana. Dan ada surat titipan dari ibumu. Maka pada saat dia buka surat itu, disitulah dia baru sadar teman-teman sekalian, dan dia baru menyesal setelah dia tahu sebenarnya seperti apa kisahnya. Maka ibunya pun mengatakan, setelah salam segala macam, dia mengatakan, nak, ibu tahu kau selalu malu dari kecil karena keadaan mata ibu yang buta. Dan apapun yang kau minta, ibu tidak bertemu dengan teman-temanmu, iya. Kau tidak mengakui ibu sebagai ibumu, bahkan istrimu tahu ibumu sudah meninggal, iya. Tapi ibu akhirnya tidak bisa menahan rindu ini sebagai ibu untuk bertemu denganmu, maka ibu pun pergi ke rumahmu, itu pun kau masih memulangkan ibu. Tapi perlu kau tahu cerita yang sebenarnya, nak. Sebenarnya mata ibu dari dulu normal. Dan yang buta matanya adalah kamu waktu kecil. Dan karena ibu tidak tega kau tumbuh besar buta, maka ibu pun mengoperasi kedua mata ibu, diberikan kepada matamu. Jadi mata yang kau pakai sekarang adalah mata ibumu. Tapi ibu sudah ridho denganmu, nak. Ya, semoga Allah memberimu hidayah dan segala macam. Lalu kemudian surat itu ditutup dengan salam. Pada saat itu anak itu menangis, terisak-isak, merasa menyesal, tapi sudah tertutup pintu. Selama hidup dia bukannya berbakti sama ibunya, malah dia menjauhkan diri dan segala macam. Ini banyak terjadi teman-teman sekalian.